Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Rahma dengan NIM 2304660, mahasiswi di Prodi Sains Informasi Geografi. Pembuatan video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk Termal. Nah, saya di sini itu akan membuat peta zona potensi penangkapan ikan gitu di Selat Sunda menggunakan Google Earth Engine gitu. Oke, mari kita mulai gitu. Untuk mengakses Google Earth Engine ini, teman-teman itu bisa langsung search aja gitu ya di Google ini, Google Earth Engine, nanti muncul seperti ini. Klik aja yang ini. Nah, saya ini langsung masuk gitu ya ke laman Google Earth Engine seperti ini. Tapi kalau dari teman-teman misalnya ada yang nggak langsung ke sini dan ada pilihan email teman-teman gitu, itu bisa pilih salah satu aja, terus klik lanjutkan gitu. Nah, di sini itu pertama-tama buat file baru dulu gitu ya. Dengan cara ini klik new, drop down, ini ada pilihan repository, folder, sama file gitu. Tapi karena saya repositorinya udah ada, jadi saya pilih file gitu aja. Nah, nanti muncul seperti ini. Pilih repositorinya, saya pilih yang ini, yang PJ Thermal, terus kasih nama aja. Filenya saya kasih nama PPI 2 gitu ya. Nah, langsung klik OK. Nah, setelah klik OK ini teman-teman bisa cari gitu ya di repositori yang teman-teman tadi simpan. Nah, sini tadi saya simpan di PJ Thermal. Nah, ini ada gitu ya, PPI 2, diklik aja sekali. Nanti kalau tandanya udah masuk ke file yang teman-teman mau itu, nanti ada tulisannya gitu ya di sini, di atas ini. Nah, karena Google Earth Engine ini mengolahnya itu menggunakan script, jadi saya udah menyiapkan gitu ya, ini scriptnya. Untuk mencari tahu potensi gitu ya, zona potensi. Nah, awalnya ini teman-teman bisa saya ini sini guys. Masukkan script ini gitu ya. Jadi script ini itu untuk membuat daerah wilayah kajian gitu ya. Nah, ini wilayah kajian saya di Selat Sunda gitu ya, dengan koordinat seperti ini. Nah, nanti itu bentuknya bakal jadi kotak gitu ya, wilayah kajiannya. Ini bisa teman-teman coba run dulu aja. Nah, benernya di sini Selat Sunda. Tapi belum ada visualisasinya ya, baru daerah sini aja gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita masuk ke data processing dan masukin script berikut. Nah, ini scriptnya ya. Data processing di sini saya pakai cerita Landsat 8 level 2 gitu ya. Dengan waktu 2023 bulan 1 tanggal 1 sampai 2023 bulan 12 tanggal 31 gitu. Jadi setahun gitu ya rentangnya. Nah, di sini juga ada untuk masking awan gitu ya, biar kalau ada cita yang ada awannya itu bisa di masking atau dipotong gitu ya. Jadi gak tertutup awan gitu wilayah kajiannya, sama masking air. Karena yang mau dipakai itu daerah airnya saja, daerah daratannya enggak gitu. Jadi perlu dipotong antara daratan sama perairan gitu. Oke, selanjutnya kita masukin script untuk mengolah data SPL dan klorofilnya. Nah, jadi untuk mencari zona potensi penangkapan ikan ini itu saya menggunakan 2 parameter, yaitu parameter suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A gitu ya. Karena ikan itu berada di suhu yang tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin gitu ya. Jadi perlu diketahui suhu lautnya rata-ratanya berapa gitu.
Nah, di sini untuk SPL-nya saya menggunakan algoritma dari Sharris, menggunakan band 10 gitu ya. Dan untuk klorofil A-nya saya menggunakan algoritma dari Laili menggunakan band 2 dan band 4 gitu ya. Seperti ini. Nah, iya klorofil A juga dipakai untuk mencari zona penangkapan ikan karena dengan adanya klorofil A gitu ya, banyak klorofil A, maka makanan ikannya juga akan banyak gitu ya, banyak plankton, maka bahkan banyak ikan gitu. Jadi diprediksi seperti itu. Jadi kalau klorofil A-nya banyak, bisa berpotensi ikannya juga berada di situ gitu. Tapi dengan suhu permukaan, suhu lautnya juga yang sama gitu. Sama apa ya? Ya cukup lah untuk ikannya hidup. Oke, selanjutnya masukkan ini untuk mengoverlay data-data dua parameter tadi, data parameter tadi. Nah, di sini terlihat ya kalau saya pakai script ini tuh terlihat kalau suhu permukaan lautnya itu di rentang 28 sampai 30 karena ikan biasanya berada di suhu segitu gitu ya di jurnal yang saya baca seperti itu dan eh, klorofilnya juga di angka segini gitu ya antara 0,2 sampai 1,5 miligram per meter kubik. Oke. Selanjutnya kita masukkan untuk visualisasinya gini. Nah, ini untuk script untuk visualisasinya gitu ya. SPL-nya itu minimalnya 26 sampai 32 derajat dan klorofilnya itu 0 sampai 2 miligram per meter kubik. Ini untuk ZPPI-nya, ini warnanya nanti bakal agak warna hijau muda. Dan ini untuk wilayah kajiannya gitu ya. Kita coba run dulu. Ketahui. Udah muncul. Ini udah ada di sini juga di layarnya, ini agak lama. Untuk klorofilnya. Nah, ini udah ke semua. Kita coba lihat satu-satu gitu ya. Nah, ini untuk area kajiannya ya. Area kajiannya yang kita masukkan. Yang ini yang tadi. Setelah divisualisasi akan seperti ini gitu ya. Jadi kita akan mengkaji sebegini gitu, segede ini. Ini untuk SPL-nya kita ketikkan ini. Yang biru ini tadi 26 derajat minimal, yang merah ini 32. Seperti itu. Kita lihat untuk klorofilnya. Nah, ini untuk klorofilnya. Yang putih ini 0, yang 2 ini hijau gitu ya, dark green atau hijau tua. Selanjutnya kita lihat yang zona penangkapan ikannya. Nah, ini itu hasil dari overlay si script ini gitu ya. Antara SPL sama klorofil A-nya gitu. Nah, yang antara 20 yang suhunya 20 derajat sampai 30 derajat dan klorofil A-nya di rentang 0,2 sampai 1,5 mg per meter kubik gitu. Nah, itu hasilnya seperti ini setelah di overlay. Jadi ini adalah prediksi gitu ya bahwa untuk zona penangkapan ikan gitu ya kalau dilihat menggunakan parameter SPL dan klorofil A gitu. Karena pengolahannya sudah selesai, maka kita akan masuk ke untuk dibuat ke apps gitu ya. Nanti bakal ada judul di sini dan beberapa panel juga, jadi kita akan membuatnya gitu ya. Script juga. Ini scriptnya. Ini untuk utility functionnya buat ngeran nanti data-datanya kalau sudah masuk ke apps-nya gitu. Oke. Ini selanjutnya kita masukin UI components-nya gitu ya biar
masuk ke muka petanya. Kita copy semuanya. Udah masuk, kita lihat lagi. Sarin. Nah, ini di utility function itu buat nanti di bagian panelnya itu bakal ada untuk ngeran semua datanya gitu ya. Ini untuk hitungannya. Nah, ini untuk UI Compose-nya nanti bakal ada judul. Bakal ada judul. Terus nanti ada panel kiri sama panel kanan gitu. Nah, untuk di panel kiri ini nanti isinya bakal ada legenda, legend sama chart gitu. Chart grafik tuh. Ini untuk legendanya, scriptnya. Banyaknya. Ini. Nah, ini script untuk membuat chartnya atau grafik. Nah, grafiknya itu nanti tentang grafik tren suhu permukaan laut gitu ya selama 1 tahun di 2023. Nih, terus ini nanti ada panel di kanan, isinya itu ada lokasi kajian, deskripsi lokasi kajian, ada layer controls, terus di bawahnya ada function, fungsi aplikasi. Baru footer gitu. Nah, karena udah masuk semua scriptnya, kita coba run gitu ya. Nah, ini udah ada semuanya, kita tinggal tunggu taknya gitu. Ini bisa dikatasin aja. Ini emang agak lama jadi harus sebentar gitu. Ini muncul SPL-nya, chlorophyll A-nya masih loading. Nah, ini udah muncul semua gitu ya, sesuai sama tadi. Ada judul. Ini judulnya di panel kiri ada legenda sama chart. Di panel kanan ini ada deskripsi lokasi, ada control layer sama fungsi aplikasi ini untuk memproses data gitu ya setelah masuk ke Google Apps-nya gitu. Nah, ini bisa dimatiin juga, bisa nyalain. Ini untuk chlorophyll A, ini untuk daerah kajian, ini untuk PPI-nya, karya kajian, PPI-nya sama ya seperti tadi. Ini berubah. Oke, karena ini semuanya udah masuk gitu ya dan nggak ada error juga. Nah, kalau ada error itu biasanya ada di konsol gitu ya. Nanti di konsol itu bakal ada warna merah dan tulisannya line berapa gitu yang errornya. Tapi ini kan kosong ya. Berarti konsolnya berarti insyaallah ini aman ya. Selanjutnya karena ini sudah aman, kita akan memasukkannya ke Google Earth Engine Apps gitu. Oh ya, sebelumnya ini kita save dulu ya, takutnya hilang. Nah, selanjutnya ini bisa masuk ke apps. Klik apps, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah di beberapa yang udah saya buat gitu ya. Nanti akan kalau udah ke save akan ditaruhnya di sini gitu. Nah, untuk membuat app baru ini kita tinggal klik new app. Saya pilih Cloud Project itu. Project. Nah, ini kasih nama nama app-nya apa ya? Ini aja. PPI. PPI. Selat Sunda. PPI. Nah, ini bisa langsung kalau udah dinamain bisa langsung next aja. Pilih yang ini langsung next aja. Nah, ini tinggal diklik publish. Ditunggu sebentar. Nah, ini tinggal cari tadi. Nah, ini ya tadi. Ini ada yang tadi sama Selat Sunda ZPPI, nanti diklik aja bagian ini. Nanti muncul URL-nya atau link-nya gitu ya untuk ke si Google Earth Engine Apps-nya. Bisa diklik. Nah, kalau muncul seperti ini berarti apps-nya itu belum ready. Jadi harus nunggu sebentar dulu gitu. Kalau udah selesai,
hasilnya itu bakal seperti ini gitu. Sama seperti yang tadi dari chartnya ada legendanya, judul, panel kanan, panel kiri gitu ya, deskripsi kajian. Nah, ini juga bisa dimati nyalain gitu. Sama seperti tadi ini. Area kajiannya bisa dimatiin. Profil A, ini SPL. Nah, ini untuk zona penangkapan ikannya gitu ya. Bisa terlihat gitu dari sini. Warna hijau. Hasil overlay dari SPL dan klorofil A. Seperti itu. Ini untuk proses datanya juga bisa diklik aja. Nanti kalau ini agak lama, kalau udah selesai nanti muncul, dan ini grafiknya juga bisa perbarui. Ya segitu saja, cukup dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.